Kembali lagi dalam PBA Belajar bersama Bu Anggi. Kita akan kembali belajar di tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Kita mulai untuk subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman pembelajaran 1. Apa yang akan kalian pelajari hari ini? Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang indera pendengaran kita dan juga keragaman agama di Indonesia. Di sini Bu Anggi memiliki 2 buah gambar. Untuk gambar yang atas menunjukkan seorang anak yang sedang azan, dan yang kedua ini adalah bapak-bapak yang sedang memukul beduk di masjid. Sedangkan gambar yang bawah adalah gambar anak-anak yang sedang beribadah sekolah minggu. Nah, kedua gambar ini memiliki persamaan. Keduanya sama-sama menghasilkan bunyi yang dapat kita dengar. Nah, sekarang bagaimana ya kita kok bisa mendengar bunyi? Kita akan belajar tentang itu. Mari kita baca bersama-sama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Penny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu sama lain. Nah, di cerita tadi tertera bahwa keenam sahabat tersebut mendengar suara azan. Bagaimana mereka bisa mendengar suara azan? Ada yang tahu? Nah, kita bisa mendengar suara azan karena kita memiliki telinga. Telinga kita adalah organ yang sangat peka terhadap suara. Telinga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, kita bahas satu-satu untuk telinga luar dulu. Nah, telinga bagian luar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap suara dari luar yang kemudian diteruskan ke lubang telinga. Nah, lubang telinga ini berfungsi untuk meneruskan suara ke gendang telinga. Di dalam saluran telinga ini terdapat kelenjar minyak yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. Nah, untuk gendang telinga atau membran timpani merupakan selaput tipis yang bergetar bila ada suara. Nah, fungsinya adalah untuk meneruskan suara ke tulang pendengaran. Yang kedua adalah telinga bagian tengah. Nah, ini adalah gambar telinga bagian tengah kita. Yang ini. Nah, telinga bagian tengah kita terdiri dari tulang pendengaran dan juga saluran eustasius. Tulang pendengaran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang martil,
tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Nah, ini adalah tulang pendengaran kita. Nah, fungsinya adalah untuk memperkuat getaran dan meneruskan suara ke koklea. Nah, untuk saluran eustasius berfungsi untuk menghubungkan telinga bagian tengah dengan rongga mulut kita. Fungsinya yang lain adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara antara telinga bagian luar dan telinga bagian tengah. Nah, selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam kita terdiri dari tingkap jorong dan tingkap bundar, 3 saluran setengah lingkaran, dan rumah siput. Untuk 3 saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sedangkan rumah siput atau koklea berfungsi dalam menerima, memperbesar, dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran. Pada saluran rumah siput terdapat ujung-ujung saraf pendengaran. Kita akan belajar bagaimana proses telinga mendengar bunyi. Bunyi adalah hasil getaran suatu benda yang merambat melalui udara dalam bentuk gelombang. Sehingga kita tidak bisa mendengar bunyi di ruangan yang hampa udara seperti ruang angkasa. Anak-anak, proses mendengar diawali dengan adanya suara di sekitar kita, berupa getaran atau gelombang yang ditangkap oleh daun telinga. Getaran tersebut masuk ke dalam telinga melalui lubang telinga. Kemudian getaran diteruskan ke saluran telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Ketika gendang telinga bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam, yaitu rumah siput. Saat mencapai rumah siput, getaran tadi akan diubah menjadi rangsangan listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu akan menerjemahkan rangsangan ini sebagai suara. Begitulah proses Edo, Siti, Udin, Beni, Dayu, dan Lani bisa mendengar suara azan. Dapat kita lihat bahwa mereka itu berteman dengan tulus meskipun berbeda agama. Bagaimana dengan kalian? Kita harus menghargai dan menghormati semua umat beragama. Kita harus menjunjung toleransi demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tahukah kalian agama apa saja yang diakui di Indonesia? Nah, yang pertama adalah agama Islam. Agama Islam beribadah di masjid. Dan hari rayanya adalah Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Yang kedua adalah agama Katolik. Agama Katolik memiliki rumah ibadah yang disebut gereja. Hari besarnya adalah Hari Raya Paskah dan Natal. Agama Kristen, rumah ibadahnya adalah gereja. Hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Agama Buddha, rumah ibadahnya adalah vihara. Hari rayanya adalah Waisak. Agama Hindu, rumah ibadahnya adalah pura. Hari raya besarnya adalah Nyepi. Nah, untuk agama Konghucu, rumah ibadahnya adalah Litang atau Kelenteng. Untuk hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek.